Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Kakak Sita Raini dari jurusan Pendidikan Biologi Untirta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kakak akan menjelaskan mengenai suatu materi, yaitu mengenai jaringan penutup. Nah, daripada berlama-lama, mari kita membahas sampai selesai mengenai jaringan penutup. Baik, jaringan penutup. Apa sih jaringan penutup itu? Jadi, jaringan penutup merupakan jaringan yang melapisi bagian luar dari tumbuhan, baik itu pada bagian organ batang, daun, akar, buah, biji, bunga, yang berada pada bagian paling luar dari tumbuhan. Nah, jaringan penutup ini dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu ada jaringan epidermis dan juga jaringan periderm. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan lebih menjelaskan mengenai jaringan epidermis terlebih dahulu, tapi di sini kakak akan menjelaskan sedikit mengenai jaringan periderm. Jadi jaringan periderm ini merupakan jaringan yang fungsinya itu melindungi dan terbentuk dari pertumbuhan sekunder menggantikan epidermis pada bagian batang atau akar yang mengalami pertumbuhan secara sekunder. Jadi dapat kita simpulkan intinya periderm itu merupakan jaringan pelindung yang ada pada tumbuhan yang terbentuk pada bagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan secara sekunder. Nah, jaringan periderm itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya velogen, terus ada velum dan juga velodrem. Nah, fungsi baik jaringan epidermis maupun baik jaringan periderm yang kita sebut jaringan penutup itu fungsinya sama, teman-teman, yaitu fungsinya sebagai jaringan pelindung. Baik, kita next ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan epidermis. Nah, apa sih jaringan epidermis itu? Nah, jaringan epidermis merupakan lapisan yang berada pada paling luar dari tumbuhan dan melapisi organ-organ tumbuhan primer seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, biasanya jaringan epidermis ini tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan hanya terdiri dari satu lapisan. Namun ada jaringan epidermis yang tidak hanya satu lapis tapi terdiri dari dua lapis. Nanti kita akan lebih dalam bahas di slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ini lapisan epidermis atau jaringan epidermisnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari ciri-ciri jaringan epidermis. Nah, ciri-ciri jaringan epidermis yang pertama umumnya terdiri atas lapis sel seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu susunan selnya itu rapat, jadi tidak terdapat ruang antar sel. Ketiga, dilapisi oleh kutikula. Jadi pada lapisan epidermis itu di permukaannya dilapisi oleh kutikula yang fungsinya itu untuk mengurangi penguapan pada tumbuhan. Lalu yang keempat, sel-selnya berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya tidak mengandung kloroplas. Jadi pada bagian epidermis, sel-selnya itu tidak mengandung kloroplas ya teman-teman. Jadi tidak dapat terjadi proses fotosintesis pada jaringan epidermis. Lalu dinding selnya mengalami penebalan yang tidak merata. Lalu terdapat derivat epidermis. Jadi pada epidermis ini terjadi modifikasi menjadi derivat epidermis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari jaringan epidermis. Nah, seperti yang sudah disinggung di awal ya teman-teman, jadi jaringan epidermis ini fungsinya itu sangat vital gitu ya, untuk melindungi bagian dari tumbuhan agar tidak terpengaruh oleh pengaruh luar yang akan merugikan tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi fungsi dari jaringan epidermis maupun periderm itu fungsinya sama untuk melindungi gitu ya. Next, kita akan beralih ke derivat epidermis. Jadi yang pertama itu derivat epidermis ada stomata. Jadi stomata itu merupakan celah pada epidermis yang terdapat pada bagian epidermis daun. Dan warnanya juga berwarna hijau dan dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Nah, di sekeliling sel penutup ini terdapat sel-sel yang berbentuk serupa ataupun berbeda dengan sel epidermisnya, disebut dengan sel tetangga. Nah, fungsi utama dari adanya stomata ini itu untuk mengatur keluar masuknya karbon dioksida dan oksigen. Jadi mengatur keluar masuknya udara dari luar ke dalam tumbuhan. Nah, karena yang kita tahu karbon dioksida itu
merupakan bahan baku dalam proses fotosintesis, dan oksigen merupakan produk dari hasil fotosintesis. Nah, jika letak stomata itu ada yang sejajar, ada juga yang lebih dalam dari sel-sel epidermisnya, ada juga yang lebih tinggi dari sel-sel epidermisnya. Kalau sejajar disebutnya itu paneropor, kalau misalnya sel stomatanya itu lebih rendah dari epidermisnya disebutnya itu kriptopor. Dan ada juga stomata yang letaknya itu lebih tinggi gitu dari sel-sel epidermis di sekitarnya, dan biasanya stomata jenis ini itu banyak ditemui pada tumbuhan yang hidup di air gitu. Jadi tumbuhan air itu seperti teratai dan semacamnya. Nah, next ya. Baik, selanjutnya kita masih dalam bahasan stomata. Di sini kita akan bahas berdasarkan susunan sel letaknya. Stomata itu dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada tipe anomositik. Nah, ini gambarnya teman-teman. Tipe anomositik ini merupakan tipe stomata yang dia dimana sel penutupnya itu dikelilingi oleh sel tetangga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan sel epidermis di sekitarnya. Nah, yang kedua itu ada tipe anisositik, di mana tipe anisositik ini sel penutupnya itu dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang bentuknya itu tidak sama besar gitu. Nah, seperti ini ya bentuknya teman-teman, terbayang. Lalu yang ketiga itu tipe parasitik, di mana tipe parasitik ini sel penutupnya itu diiringi oleh 1 atau lebih sel tetangga yang sejajar dengan sumbu sel penutupnya. Seperti ini disejajar, jadi si sel penutupnya ini sejajar dengan sel tetangga di sampingnya, sejajar ya teman-teman. Lalu yang keempat itu tipe diasitik. Tipe diasitik merupakan tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga, di mana dinding bersama dari kedua sel tetangga ini tegak lurus dengan sumbu panjang sel penutupnya, jadi tegak lurus. Ini kan sumbu sel penutupnya itu seperti ini ya. Nah, tegak lurus dengan sel tetangganya. Ini sel tetangganya sebelahnya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar-gambarnya. Yang pertama anomositik, kedua anisositik, yang ketiga ini parasitik, dan yang keempat diasitik. Baik, selanjutnya kita akan membahas masih mengenai stomata, yaitu sel tetangga berdasarkan asalnya. Itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu mesogen. Jadi mesogen ini merupakan sel tetangga yang asalnya itu serupa atau sama dengan sel penutup. Sementara untuk perigen itu asal sel tetangganya itu berbeda dengan asal sel penutup. Nah, untuk sel mesoperigennya itu memiliki 1 dari sel tetangga yang sama dengan sel penutupnya. Jadi tidak semua sel tetangga sama dengan sel penutupnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu trikoma. Nah, trikoma ini merupakan sel-sel epidermis yang mengalami modifikasi, bisa terdiri dari 1 sel tunggal atau beberapa jenis sel atau selnya banyak. Nah, secara umum trikoma memiliki fungsi yaitu untuk mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan hewan, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan bunga, serta menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Selanjutnya di sini masih membahas tentang trikoma. Jadi trikoma itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu trikoma non-glandular dan glandular. Nah, yang akan pertama kita bahas mengenai trikoma non-glandular, yaitu trikoma yang tidak menghasilkan sekret. Nah, dibedakan lagi jadi beberapa macam. Yang pertama ada rambut besar 1 tak pipi, contohnya itu Saint Paulia ianantha. Lalu ada rambut bercabang Hibiscus sp. Lalu ada rambut sisik yang memipi, contohnya itu oleh Europaea. Dan rambut bersah 1 bercabang, contohnya itu Gossypium sp. Ini contoh-contoh dari trikoma glandular. Kita next. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai trikoma glandular, teman-teman, yaitu trikoma yang dapat menghasilkan sekret. Nah, yang pertama itu ada trikoma hidatoda, di mana trikoma ini terdiri dari 1 sel tangkai dan beberapa sel kepala yang dapat mengeluarkan larutan. Nah, larutan ini berupa asam organik ya, teman-teman.
teman-teman. Lalu yang kedua itu ada kelenjar garam, di mana kelenjar garam ini terdiri dari sel kelenjar besar dan tangkai yang kecil atau pendek, teman-teman. Dan si kelenjar ini dapat mengeluarkan garam yang berguna untuk keperluan si tumbuhan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada kelenjar madu, di mana terdiri dari rambut bersel satu yang dapat menghasilkan madu atau senyawa polinator gitu, teman-teman, untuk mengundang serangga gitu kan ya. Lalu yang keempat ada rambut getal, di mana rambut getal ini berupa sel tunggal yang pada bagian pangkalnya ini berbentuk kantung dengan ujung yang runcing, teman-teman. Dan si sel ini tuh bila terkena predator, dia itu akan membuat predator itu gatal-gatal karena dia mengeluarkan suatu senyawa yang dapat menyebabkan gatal-gatal, teman-teman. Lanjut, selanjutnya kita akan membahas mengenai spina dan emergensia. Sebenarnya spina dan emergensia ini sama-sama duri, sama-sama tonjolan, tapi yang membedakan itu tepat awal terbentuknya itu. Kalau spina dia terbentuk dari jaringan stele, dia itu berada di bawah korteks. Contohnya itu bunga bougainville. Sementara untuk emergensia dia itu sama tonjolan juga, tapi dia lebih tidak terlalu dalam gitu awal terbentuknya. Jadi masih di bagian bawah epidermis. Contohnya itu pada duri pohon mawar dan rambut-rambutan. Oke, selanjutnya sel kipas. Jadi sel kipas ini banyak ditemukan pada tumbuhan graminia, teman-teman. Dan sel kipas ini memiliki sel yang lebih besar daripada sel di sekitarnya, berdinding tipis. Lalu dia karena selnya besar berarti otomatis juga vakuolanya juga besar, dan fungsinya itu untuk mengurangi penguapan gitu. Jadi adanya sel kipas ini untuk mengurangi penguapan bila tumbuhan itu berada pada kondisi yang tidak memungkinkan atau pada kondisi yang ekstrim. Ini seperti kita bisa lihat pada gambar ya, teman-teman. Lanjut, kita akan membahas itu tentang filamen. Nah, filamen ini merupakan derivat epidermis yang memiliki lapisan epidermis ganda, jadi tidak hanya selapis ya, teman-teman. Biasanya ditemukan pada akar gantung atau akar nafas pada tumbuhan epifit, contohnya pada anggrek. Nah, fungsinya itu untuk menimbun air yang diperoleh dan oksigen. Jadi fungsinya itu untuk mengikat oksigen gitu. Makanya si epidermisnya itu ganda gitu kan ya, teman-teman. Baik, selanjutnya ini ada sel silika dan sel gabus. Biasanya kedua sel ini itu selalu ada bersamaan ada pada tanaman, terutama pada tanaman suku Gramineae ya, teman-teman. Banyak ditemukan pada tanaman tersebut. Nah, sel silika ini merupakan sel yang berkembang dari massa kristal organik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sel silika dan gabus. Biasanya kedua sel ini itu selalu bersamaan berada pada tumbuhan yang sama gitu, seperti banyak ditemukan pada tumbuhan Gramineae gitu, seperti padi-padian, gandum, dan lain sebagainya. Untuk sel silika sendiri, seperti kita tahu, itu tuh selnya itu mengandung kristal silika yang isotropik dan dapat berupa granular yang itu bentuknya bisa berbentuk bulatan, elips, helter, dan juga plana, seperti yang tertera di gambar ya, teman-teman. Nah, untuk sel gabus sendiri dia itu merupakan sel yang dinding selnya itu terdapat suberin dan juga bahan organik yang padat. Karena adanya kandungan-kandungan tersebut menyebabkan pengerasan pada kulit batangnya. Dan bentuk dari sel gabus ini tuh juga beraneka ragam, seperti sel silika, ada segitiga, segi 4, tidak teratur, angka 8, bulat, dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya, dan sel gabus untuk sel silika banyak ditemukan pada tumbuhan Gramineae. Lanjut, kita akan bahas mengenai litokis. Jadi litokis itu juga derivat epidermis yang mengalami penebalan dan mengandung endapan kristal, endapan kalsium karbonat atau sistolit. Nah, biasanya banyak ditemukan pada Acanthaceae, Moraceae, Urticaceae, dan Cucurbita. Litokis ini fungsinya untuk meningkatkan laju fotosintesis tumbuhan dan berperan dalam detoksifikasi tumbuhan. Nah, ini yang bisa kita lihat pada gambar di tengah-tengah ini merupakan sistolit ya, teman-teman, endapan dari kalsium karbonat. Nah, si selnya ini disebut dengan litokis atau sel yang mengandung endapan sistolit. Baik, terima kasih sudah menyimak pemaparan materi dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.